Halo teman-teman, kita akan lanjutkan latihan kita mengenai soal pengetahuan kuantitatif untuk latihan SNBT tahun 2026. Oke, kita masuk ke soal nomor 16. Untuk setiap bilangan bulat X, Y, B, C, T, dan U didefinisikan seperti ini. Diketahui A-nya bilangan prima berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar. Oke, dari pernyataan yang di atas dan P dan Q-nya ya, pernyataan P dan Q-nya, kita lihat ada kesamaan di sini yang didefinisikan. Berarti kita bisa menentukan nilai X, T, B, Y, U, C-nya dari pernyataan P gitu ya. Kita lihat nih posisinya harus sama. 3 itu berposisi di X, berarti X-nya sama dengan 3. Lalu T-nya 7. Lalu B-nya 5. Lalu Y-nya 6, lalu U-nya sama dengan A, lalu C-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan masukkan ke yang didefinisikan di awal, yang ini ya. U dikali C dikali X, berarti nanti kita punya U kali C kali X, U-nya itu A, terus C-nya itu 6 ya, kali 6, 2 ya. Oh iya nih 2 nih, kenapa 6? 2, terus X-nya 3. Lalu nanti dikurangi dengan T dikali U, langsung aja teman-teman. T-nya 7, U-nya A, berarti 7A. Lalu dikurangi U, U-nya itu A. Lalu dikali dengan B dikurangi Y. B-nya 5, Y-nya 6. 5 kurang 6, min 1. Lalu kita operasiin lagi. 2 dikali 3, 6. Dikali A, 6A. 6A dikurangi 7A kurang A, itu jadinya 8A. Kali min 1. Sebentar, nanya. Jadinya minus 2A dikali min 1 sama dengan 2A. Nah, karena tadi katanya A-nya sebagai bilangan prima, di mana bilangan prima itu mulainya gitu ya dari angka 2 dan seterusnya. Prima itu mulainya dari 2 dan angka-angka prima lainnya gitu di atasnya. Nah, kita masukkan nilai minimal bilangan primanya yaitu 2. Maka A sama dengan 2 kita masukkan ke ini, jadinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, karena A sama dengan 2 prima ini merupakan nilai minimal, maka nilai minimal dari bentuk ini itu adalah 4. Dan kalau kalian coba teruskan, misalkan primanya 3, maka A-nya sama dengan 3, maka ini akan semakin membesar gitu ya. 2 kali 3 kan 6. Kan 4, 6, nanti dia akan lebih membesar. Nah, dari pernyataan itu, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai minimal P aja sudah lebih besar daripada Q. Ini dibuktikan dari minimal P-nya 4, Q-nya 3 gitu ya. Ya, maka kuantitas P selalu lebih besar daripada Q ya. Jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sistem persamaan linier dalam D, E, dan F yaitu 4D plus 10E dikurangi F sama dengan minus 12, 2D plus 5E sama dengan min 4, dan 2D plus 5E plus 2F sama dengan 4 mempunyai solusi D sama dengan X, C sama dengan Y, F sama dengan Z. Oke, ini kuantitas P-nya, Z kuadrat, di mana ini adalah solusi dari sistem persamaannya, dan Q-nya 17. Oke, kita cari tahu dulu berapa nilai dari masing-masing variabel D, E, dan F-nya. Oke, dari sini aja teman-teman kelihatan ya, kalau persamaan 2 yang sebelah sini, itu ketika dikalikan 2, maka sebenarnya itu akan sama dengan persamaan yang atas, sehingga kita bisa kurangkan gitu ya. Jadi kita coba ya, 4D ditambah 10E dikurangi F sama dengan minus 12, tapi kita kalikan persamaan keduanya dengan 2 gitu ya, kita kali dengan 2. Sehingga jadinya 2D kali D, 2D kali 2 kan 4D ya.
Terus 5E dikali 2 sama dengan 10E. Nah, ini sama ya, yang aku maksud itu ini. Ini sama dengan minus 4 kali 2 minus 8. Nah, ini kita kurangkan supaya kita mendapatkan nilai F. Kan ini coret, 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 coret. Minus F dikurangi 0, minus F. Terus minus 12 dikurangi minus 8. Sama dengan minus 12 tambah 8 sama dengan minus 4 gitu ya. Jadi nilai F-nya sama dengan 4 ya. Nah, terus kita coba mencari nilai variabel yang lain, yaitu dengan memasukkan nilai F-nya ke semuanya dulu ya. Berarti nanti persamaan ininya menjadi 4D ditambah 10E. F-nya jadi 4 ya, jadi ini minus 4 sama dengan minus 12. Terus 2D ditambah 5E sama dengan minus 4. Lalu yang terakhir 2D plus 5E tambah 2 dikali 4, 8 sama dengan 4. Oke, sekarang kita udah masuk ke variabel 2 aja ya, D dan E. Nah, di sini teman-teman, kalau kalian teliti, antara satu persamaan dengan persamaan lain ini saling berkelipatan ya. Misalkan persamaan kedua ini coba kali 2. Ini kan akan sama dengan persamaan yang pertama. Kan jadinya 4D dan 10E. Terus persamaan 2 ini kita kalikan dengan 1. Nah, ini akan sama dengan persamaan yang ketiga. Karena sama nih, 2D, 5E. Nah, kalau seperti ini, teman-teman, artinya bahwa kita nggak bisa menentukan solusi yang, apa istilahnya ya, tunggal gitu ya. Jadi ini solusinya itu banyak sekali. Nah, karena antara satu persamaan dan persamaan lain sama, ketika dikalikan dengan konstanta, maka kalian tinggal pilih aja salah satu persamaannya untuk dijadikan solusi acak gitu ya. Misalkan kita pilih persamaan yang kedua yang sederhana ya. Jadi kita punya 2D plus 5E sama dengan minus 4. Nah, ini teman-teman, kalian bisa menggunakan solusi acak aja. Misalkan di sini saya ambil D-nya itu sama dengan berapa ya? 3 ya. Nah, karena D-nya 3, maka 2 dikali 3 kan 6 ya. Jadi 5E sama dengan minus 4. Saya pindahin langsung aja 6 ke kanan, jadinya minus 6. Jadi E-nya sama dengan minus 10 per 5, sama dengan minus 2. Oke, dapat. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan nilai F. Yaitu, udah ternyata ya, ini D, E, dan F. Nah, terus kita masukkan ke nilai P. Nilai P ini adalah Z kuadrat min X kuadrat plus Y kuadrat. Dan kita tahu bahwa D itu sama dengan X, berarti D ini itu sama dengan ini X-nya berarti ya. Terus C-nya sama dengan Y, C ya. Kok C sih? Bukan C nih, tapi E ya harusnya. Ini salah tulis mungkin ya. Ini harusnya E. Y katanya di sini, berarti Y-nya 2, lalu Z-nya 4. Kita masukin ke sini, Z kuadrat berapa? Z kuadrat berarti 4 kuadrat 16 dikurangi X kuadrat 9 ditambah Y kuadratnya minus 2 kuadrat jadi 4 sama dengan 16 dikurangi 13 ya. Sama dengan 3. Dan 3 itu pastinya kurang dari 17. Nah, tapi teman-teman, di sini teman-teman jangan langsung menyimpulkan bahwa P itu selalu kurang dari Q atas kesimpulan 3 kurang dari 17. Karena seperti yang saya bilang tadi, 2D plus 5E sama dengan minus 4 itu banyak sekali solusinya. Nggak hanya D sama dengan 3, lalu E sama dengan minus 2. Kalau kalian coba ambil aja D sama dengan 0, nanti E-nya berubah lagi. Lalu masukin lagi. Nah, itu kan maksud saya kenapa nggak langsung disimpulkan P kurang dari Q. Nah, teman-teman harus mengecek. Nah, di sini kita menggunakan logika aja. Di sini, Z kuadrat minus X kuadrat plus Y kuadrat
Kan Z kuadrat itu kan udah pasti ya 4. Ini kita udah dapat 16. Nah, 16 dikurangi X kuadrat plus Y kuadrat yang kita nggak tahu solusinya itu seperti apa, karena tadi banyak sekali. Tapi kalau kalian lihat, X meskipun dia negatif atau positif, ketika dikuadratkan itu akan selalu positif, gitu ya. Jadi ini pasti positif, ya, ini juga pasti positif. Jadi ketika jumlahkan, positif tambah positif kan sama dengan positif juga. Jadi 16 dikurangi sesuatu yang positif. Nah, karena di sini dikalikan dengan negatif, jadinya akan negatif, gitu. Dikurangi dengan sesuatu angka, gitu. Nah, kira-kira 16 dikurangi angka ini, kira-kira akan kurang dari 17 nggak? Pasti. Karena angka yang ini itu pasti akan mengurangi 16 ini. Jadi kemungkinan 16 ini itu nilainya ketika dikurangkan 16 kalau angka sebelah sininya 0. Terus 15 kalau angka sebelah sininya 1 gitu ya. Terus 14 dan seterusnya. Kalau kalian lihat angka-angkanya dia menurun. Nah, karena menurun, di sini Q-nya 17, selalu 17, maka P akan selalu kurang dari Q. Jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 6 bilangan bulat positif, yaitu 1, 4, 7, 3, B, dan 8, memiliki rata-rata 5, 1/3. Oke, rata-rata itu adalah jumlah seluruh datum dibagi banyaknya data ya. Jadi 1 X bar biasanya rata-rata itu sama dengan 1 tambah 4 dari sini ya, tambah 7, tambah 3, tambah B, tambah 8. Banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Sama dengan 1 tambah 4, 5, tambah 7, 12, tambah 3, 15, dan tambah 8, 23 ya. Berarti 23 ditambah B sama dengan 6. Dan kita tahu bahwa rata-ratanya adalah 5, 1/3. Berarti di sini sama dengan 5, 1/3. Oke, kita convert dulu. 5, 1/3 itu kan sama dengan 5 kali 3, 15, ditambah 1, 16/3 ya. Jadi ini 16/3. Lalu sepertinya kita ingin mendapatkan nilai B. Kita kaliin silang dulu ya. Jadi 3 dikali ke sini, 6 dikali ke sini. 3 dikali 2, 3 itu sama dengan 69, ditambah 3 dikali B, 3B. Lalu 6 dikali 16 sama dengan 96 ya. Ya, 96. Lalu 3B sama dengan 96 dikurangi 69 sama dengan, sebentar, 96 dikurangi 69 itu 27. Lalu dapatlah B-nya dengan 27 dibagi 3 sama dengan 9. Oke, berarti datanya adalah 1, 4, 7, 3, B-nya 9, dan 8. Jika jangkauan dari keenam bilangan tersebut dikurangi, rata-ratanya adalah Q per 15. Jadi kalau jangkauan dikurangi rata-ratanya itu katanya sama dengan Q per 15. Pertanyaannya Q-nya berapa ya? Oke, jangkauannya dulu berapa nih? Jangkauan itu adalah selisih atau pengurangan antara data tertinggi dan data terendah. Di sini kalau teman-teman lihat data tertingginya atau datum tertingginya 9. Sedangkan yang terkecilnya 1. Berarti jangkauannya adalah 9 kurang 1 sama dengan 8. Jadi 8 dikurangi rata-ratanya 16/3 itu sama dengan Q per 15. Nah, sekarang kita kurangi ya yang sebelah sininya dulu. 8 kali 3, 24, dikurangi 16/3 sama dengan Q per 15. Lalu ini kurangi aja langsung, 24 kurang 16 itu sama dengan berapa? 8 ya. Q per 15, lalu kita kasih silang aja. Atau gak perlu kasih silang, 15-nya dipindah ke kiri ya. Jadi 8/3 dikali 15 sama dengan Q. Nah, Q-nya adalah coret-coret, sisa 5, 5 kali 8, 40. Jadi jawabannya adalah 40 ya.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Barisan aritmetika A1, A2, A3 yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda min 3, apakah A2025 genap? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, A1 tambah A2 ganjil. Oke, sebelum itu mungkin teman-teman perlu tahu bahwa untuk menghasilkan bilangan ganjil dari penjumlahan atau pengurangan, maka kita punya istilahnya rumus gitu ya. Jadi kalau misal genap ditambah ganjil itu akan selalu menghasilkan ganjil gitu ya. Contohnya 2 tambah 3, 5 gitu ya. 4 tambah 7, 11. Ini kan ganjil semua gitu ya. Nah, di pernyataan 1 kita punya A1 tambah A2-nya ganjil. Nah, dari pernyataan yang saya berikan ini, maka di antara A1 dan A2 itu harus salah satunya ganjil atau genap. Nah, misalkan A1-nya genap, berarti A2-nya harus ganjil. Nah, kalau seperti ini, kalau teman-teman lanjutkan nih, kan bedanya 3 ya. 3 itu kan bilangan ganjil. Kalau genap, A1-nya genap, A2-nya ganjil, berarti A3-nya apa? A3-nya dikurangi 3. Karena 3-nya ganjil dan A2-nya ganjil, maka A3-nya genap. Jadi selang-seling ya nantinya polanya. Genap, ganjil, genap, ganjil. Nah, kalau dilihat A1 itu A2025 itu kan di sini kan 2025-nya ganjil. Dan kalau kalian lihat polanya, pola ganjilnya A1-nya itu selalu genap. A1 genap, A3 genap, A5 juga pasti genap, A7 juga pasti genap, dan seterusnya. Sampai A2025 pasti genap. Nah, berarti terjawab dong bahwa A2025 genap. Nah, tapi itu untuk kasus A1-nya yang genap. Gimana kalau A2-nya yang genap? Gitu. Kalau A2-nya yang genap, maka A1-nya pasti ganjil karena salah satunya harus ganjil tadi ya. Nah, maka A3-nya itu pastilah ganjil gitu ya. Ini urutannya salah ya, harusnya di sini A1-nya ganjil, A2-nya genap, A3-nya ganjil, A4-nya pasti genap, dan seterusnya. Nah, kalau dilihat karena yang bagian ganjilnya ganjil, A3 ganjil ya, maka A2025-nya pasti ganjil gitu. Nah, dari pernyataan 1 ini ada 2 jawaban, maka pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab apakah A2025 itu genap atau bukan gitu ya. Nah, kalau pernyataan kedua juga sama. Kalau kalian lihat, ini kan sebenarnya tinggal menggeser pernyataan 1 aja gitu ya. A2 tambah A3 kan sama aja dengan A1 tambah A2 gitu ya. Cuma digeser aja. Pernyataan 2 aja juga nggak cukup. Nah, sekarang kita coba gunakan 2 pernyataan ini. Pernyataan 1, A1 tambah A2-nya ganjil, lalu A2 tambah A3-nya juga ganjil. Lalu kita kurangkan, kan ini coret ya, coret-coret, sisa A1 negatif A3. Nah, ganjil kurang ganjil kan genap. Nah, ini ada rumus baru. Ganjil tambah ganjil atau kurang ganjil itu pasti genap. Coba aja 1 tambah 3, 4, genap ya. 3 tambah 5, 8, genap juga. Nah, maka ini A1 kurang A3 genap. Nah, berarti A1 kurang A3 itu genap, A1 dan A3-nya bisa ditebak nggak? Bisa, teman-teman. Pertama, kemungkinannya adalah A1-nya genap dan A3-nya genap supaya menghasilkan genap. Nah, kalau A1-nya genap, A3-nya genap, maka A2025 pasti genap. Tapi kalau A1-nya ganjil, A3-nya ganjil, juga kita bisa menebak
A 2025-nya, yaitu A 2025-nya ganjil. Nah, karena ada dua pernyataan yang berbeda, maka dua-duanya secara bersama-sama tidak cukup untuk menjawab pernyataannya, yaitu yang ini ya, yang E ya. Oke, kita ke soal terakhir. Fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut, seperti ini. Untuk bilangan asli B dan D, bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari 1 dan seterusnya ya. Apakah terdapat bilangan real R sehingga FR sama dengan GR? Putuskan apa pernyataan 1 dan 2 cukup, seperti ini. Oke, ini ada kotekan saya. Nah, jadi kita buat dulu variabelnya, kita ganti dulu ya. FR itu kan berarti kita mengganti variabelnya menjadi R semua gitu ya. Jadi yang ini menjadi 2R kuadrat plus BR. Lalu yang GR juga sama ya, R kuadrat min D. Nah, pertama kita akan samakan dulu teman-teman. Kita akan samakan FR sama dengan GR. Supaya kita bisa fix ya, menentukan apakah pernyataan dari dua ini ya, dua pernyataan ini bisa menjawab gitu ya. Jadi ini 2R kuadrat tambah BR dari sini. Lalu yang GR-nya sebelah sini, R kuadrat min D. Lalu kita pindahin ke kiri semua. 2R kuadrat min R kuadrat tambah BR plus D sama dengan 0. Lalu ini jadinya R kuadrat plus BR plus D. Oke, dari sini kita akan menggunakan rumus ABC, teman-teman ya. Jadi R1, 2 itu sama dengan apa ya? Min B plus minus akar diskriminan. Sebenarnya nggak perlu pakai ini juga sih. Kalau kalian mau menjawab cepat ya, mungkin saya kasih alternatif yang lain aja ya. Jadi sebenarnya kalian bisa menggunakan itu, tapi yang di highlight itu bukan rumus ABC-nya, tapi diskriminannya. Jadi diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Nah, ini dari mana? Ini dari sini ya. Jadi kalau kita punya persamaan umum kuadrat gitu ya. Nah, maka ABC ini adalah koefisien dari setiap variabel ya di sini. A berarti koefisien X kuadrat, X berarti koefisien, B itu berarti koefisien X, dan C itu konstan. Nah, kalau dari sini, karena di sini variabelnya ada R kuadrat, ada R, maka B-nya itu yang nempel dengan X pangkat 1, berarti di sini yang nempel dengan R pangkat 1, yaitu ya B berarti ya. B doang, berarti B kuadrat ini nggak rubah ya. Lalu A-nya berarti yang sebelah sini, 1 ya. Berarti dikurangi 4 dikali 1, dan C-nya itu adalah D ya. D. Jadi dapat B kuadrat min 4D. Nah, supaya R-nya real, maka B kuadrat min 4D-nya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, diskriminannya 0, berarti nggak ada perbedaan ya. Diskriminan itu perbedaan. Lalu B kuadrat min 4D harus lebih besar dari 0. Tapi di sini nanti ada syarat lagi ya. Kita coba yang B kuadrat min 4D ya, yang ini. Ini udah terbukti salah ya. Karena yang pernyataan pertama B min 5D. Artinya bahwa kalau yang di pernyataan B-nya kan sama dengan 5D ya. Kalau yang kita hitung tadi B kuadratnya sama dengan 4D. Ya, maka B-nya itu sama dengan plus minus akar 4D atau plus minus 2 akar D ya. Nah, terus kita lihat di rumus ABC-nya, kita kan punya R1, R2 ya. Ini untuk menjawab yang kedua nih, yang ini. Minus B plus minus akar dari diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, untuk membuat R1, R2-nya real,
maka diskriminannya itu harus bilangan real juga. Artinya bahwa di dalam ini, di dalam akarnya itu harus kuadrat, angka kuadrat. Supaya R1 dan 2-nya itu bilangan real. Nah, sekarang kita lihat B kuadrat min 4D lebih besar dari 0. Maka B kuadrat lebih besar daripada 4D. Jadi B-nya itu lebih besar dari plus akar 4D. Kenapa nggak minus? Karena B-nya di sini katanya bilangan asli ya, jadi kita nggak perlu pakai negatif. Jadi B lebih besar dari 2 akar D. Sama ya, kayak gini. Nah, sekarang kita lihat apakah diskriminan yang ada di rumus ABC ini itu kuadrat. Dan katanya di sini kan hanya di pertanyaannya itu terdapat. Kalau terdapat berarti cukup satu aja. Kita lihat ya. Kalau kita pilih D-nya, bentar. Supaya B kuadrat min 4D-nya jadi bilangan kuadrat, gimana caranya? Coba B-nya 4 mungkin ya? Nggak bisa ya. Coba, kan di sini kita udah dapet ya sebenarnya. Ini kan akar D. Nah, dalam akar ini D-nya itu harus kuadrat. Berarti D-nya itu harus merupakan bilangan kuadrat yang juga merupakan bilangan asli. Berarti dia harus positif ya bilangan kuadratnya. Coba kita satu persatu. Kalau D-nya sama dengan 1, berarti B-nya harus lebih besar dari 2. Gitu ya. Misalkan supaya B kuadrat min 4D-nya kuadrat, maka B kuadrat dikurangi, D-nya kita ganti, jadinya dikurangi 4. Ini pengen jadi kuadrat, kira-kira B-nya harus berapa? Coba B-nya sama dengan 2. Nah, betul ya, kalau B-nya 2, maka 4 dikurangi 4 kan 0. 0 kan bilangan kuadrat. Tapi di pernyataan ini berlawanan dengan apa yang kita dapatkan di sini. Kan B itu berapa tadi? B itu 2 ya di sini. Kan berarti 2 lebih besar dari D-nya 1 tambah 1. Ini kan salah. Karena 2 itu harusnya sama dengan 2, bukan lebih besar dari 2. Tapi justru itu menjadi jawaban bahwa pernyataan 2 aja cukup untuk menjawab apakah terdapat bilangan real R sehingga FR sama dengan GR, yaitu jawabannya tidak terdapat, karena tadi ya sesuai dengan contoh tadi. Dan kalau kalian coba pakai nilai D yang lain juga akan sama gitu ya. Ya maka jawabannya 2 aja cukup gitu ya. Dan jawabannya yang B ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan komentar di bawah atau di kolom komentar atau di DM email saya. Oke, jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.